kalian pernah melihat seseorang di sekitar kalian mempunyai lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Jika mereka mempunyai masalah seperti kolesterol, hipertensi, dan diabetes, maka besar kemungkinan mereka adalah penderita sindrom metabolik. Nah, apa sih menurut kalian sindrom metabolik itu? Metabolik adalah berbagai komponen faktor resiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah trigliserida, dan HDL dengan jumlah yang tidak sewajarnya dan sentral, yang berarti penimbunan lemak di daerah abdomen atau perut. Mereka yang mempunyai hal-hal tersebut mempunyai konsekuensi klinik yang serius, berupa penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana sindrom metabolik terjadi? Saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik yang berkaitan satu sama lain, menumpuknya lemak menyebabkan asam lemak bebas meningkat dan mencegah pengeluaran insulin oleh pankreas pada keadaan gula darah tinggi. Asam lemak bebas juga mencegah insulin menghentikan hati kita menghasilkan glukosa dan mencegah pasokan glukosa ke otak. Dari sini terjadilah resistensi insulin. Sel lemak yang juga menghasilkan beberapa protein yang bertugas memberi sinyal yang dinamakan sitokin dengan nama TNF-alpha, interleukin 6, dan resistin, dapat mencetuskan terjadinya resistensi insulin karena ada efek proinflamasi. Contohnya, TNF-alpha akan menyebabkan penurunan glukosa transporter tipe 4 yang berfungsi sebagai transporter glukosa sehingga glukosa tidak bisa dibawa dari darah menuju sel. TNF-alpha pun akan meningkatkan hormon lipase yang akan menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Perlu diingat juga bahwa dengan adanya resistensi insulin, glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga dan tubuh akan beralih ke lemak dan menghasilkan lebih banyak lagi asam lemak bebas pada proses pemecahan lemak. Lalu, apa sih gejala dari sindrom metabolik? Yang pertama, ada perut buncit, lalu sering merasa haus, frekuensi buang air meningkat, tubuh mudah lelah, sakit kepala, dan pegal-pegal. Apa sih faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang sindrom metabolik? Yang pertama, karena mengonsumsi terlalu banyak makanan lemak dan manis. Kedua, tidak berolahraga secara rutin. Ketiga, memiliki kebiasaan merokok. Keempat, bertambahnya usia. Dan yang terakhir, memiliki keluarga yang terkena sindrom metabolik. Lalu, bagaimana kita bisa menanganinya? Salah satu cara yang paling jelas harus dilakukan adalah perubahan gaya hidup seperti pola makan dan aktivitas. Demi menyingkirkan lemak yang tertimbun, mengonsumsi makanan yang bernutrisi secukupnya dan berolahraga paling tidak 30 menit per hari selama 5-7 hari seminggu dengan intensitas sedang, merupakan langkah pertama yang penting dalam menangani sindrom metabolik. Obat pengencer darah dan obat pemicu sensitivitas terhadap insulin dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi dan gula darah berlebih. Sedangkan obat untuk berlebihnya trigliserida serta rendahnya HDL dapat digunakan untuk mengatasi dislipidemia.